بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادرك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها عمون وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Syekh Oda yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya buat kita semua yang mendengarkan. Selanjutnya kita akan mendengarkan ceramah lebih dalam, lebih luas dari guru kita Kiai Haji Asrarun Niam yang insya Allah beliau akan membahas tema jangan percaya lamaran. Namun sebelum itu kita lihat dulu fiti yang berikut ini. Percaya kalau ramalannya bagus? Enggak. Bisa percaya, bisa tidak? Enggak. Percaya nggak percaya sih? Enggak. Kecuali kalau ramalan itu bisa bikin kita termotivasi untuk jadi lebih termotivasi, lebih baik lagi, ya bolehlah percaya. Alasannya satu, mengenai berhubungan dengan agama itu kadang-kadang kita takut ya. Kalau percaya ya kalau memang itu ramalan baik yang untuk diri saya baik, percaya untuk kebaikan. Alasannya itu karena saya muslim, itu perbuatan yang musyrik ya bagi saya. Karena kita punya kepercayaan masing-masing ya. Mungkin setiap individu punya pendapat masing-masing percaya atau enggaknya. Kalau saya sih nggak percaya. Kayak apa ya? Nggak masuk akal aja sih, banyak yang nggak masuk akal gitu. Kalau ramalan-ramalan kayak zodiak dan macamnya sih. Karena kan saya muslim, punya kepercayaan sendiri. Ya percaya sama Allah aja gitu. Jadi nggak percaya sama ramalan-ramalan. Karena takdir kan emang udah dari Allah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Pemirsa iNews dan jamaah rahimakumullah. Tadi udah kita saksikan VT-nya, Bu ya. Tadi berangkat ke masjid sini ngitung-ngitung hari enggak? Ini hari baik apa hari sial saya pergi ke sini? Enggak ya? Tapi ngitung
cuaca. Tadi pas hujan Bu ya, sini ya? Enggak, dikit. Nah, ada juga orang nggak pergi karena atas dasar ramalan BMKG. Hari ini hujan, hari ini akan ada tsunami. Kemudian kita nggak jadi nyebrang. Kalau kita mau ke Sumatera misalnya. Atau ada juga di lingkungan kita pada saat mau milih jodoh, ini dihitung-hitung. Ini tanggal lahirnya apa, kapan, lahirnya di mana, dia posisi tinggalnya sudut berapa dari kediaman saya. Kemudian ditanyakan kepada orang pinter katanya. Oh ini nggak cocok, ini nanti bawa sial. Ada nggak begitu? Ada. Ada. Ibu juga begitu? Enggak. Nah, itu ada realitas di tengah masyarakat kita. Tetapi tidak semua realitas itu memperoleh pembenaran dari aspek syar'i. Dua contoh yang saya sampaikan tadi juga direspon di dalam keagamaan terkait dengan aktivitas keseharian kita. Ada ramalan yang didasarkan kepada hukum sebab akibat, yang didasarkan kepada hitung-hitungan ilmu pengetahuan yang bersifat empirik dan juga akademik. Kalau yang terkait dengan perbintangan itu dikenal sebagai astronomi. Misalnya seperti contoh tadi ramalan cuaca. Kemudian berikutnya dikembangkan sebagai disiplin ilmu hisab untuk menentukan kapan bulan wujud, kapan bulan muncul, kapan bulannya habis. Itu adalah ilmu hisab. Nah, dalam konteks relasi yang terkait dengan sebab akibat, kita boleh nggak mempercayai? Boleh atas dasar ilmu pengetahuan. Tetapi sifatnya tidak mutlak. Karena sifat ilmu pengetahuan yang merupakan hasil ikhtiar manusia, sifatnya juga nisbi. Sama ketika ada orang berada di lantai 16, kemudian kalau seandainya dia terjun, kita bisa ramalkan dia mati. Tetapi pada saat yang sama kita memperoleh informasi bahwa hidup dan mati di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang dari lantai 16 terjun, kemudian dia mati, itu sunnatullah. Memang kausalitasnya begitu. Itu masuk akal. Tetapi tidak selamanya orang yang terjun dari lantai 16 itu mati. Kalau dia mati itu sunnatullah. Tapi kalau ternyata dia tidak mati, bahkan segar bugar, itu adalah ma'unatullah. Dan itu di luar akal kita. Dan apakah mungkin? Mungkin karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada yang bisa menghalangi ketika Allah berkehendak. Dan kita juga saksikan di dalam aktivitas keseharian, ada kecelakaan dengan kecepatan tinggi di jalan tol yang gede-gede meninggal. Tetapi ada bayi kecil yang dia tidak bisa melakukan ikhtiar penyelamatan diri justru selamat. Secara nalar sunnatullahnya ini juga ikut meninggal karena ada kecelakaan. Demikian juga kalau ada pesawat jatuh. Tetapi banyak disaksikan ada keanehan-keanehan. Itulah ma'unatullah. Dan terhadap fenomena yang seperti ini akan mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah yang maha kuasa, Allah yang maha perkasa, yang gak terikat oleh hukum kemanusiaan. Dan kalau kita mendahului kerso, oh kalau saya pergi hari ini hari sial saya. Berarti sudah yang pertama sudah pasti suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendahului sesuatu yang belum ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi. Yang bisa jadi berdampak kepada ketergelinciran kita dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal salah satu poin penting di dalam keimanan kita adalah iman kepada yang gaib. Kita diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu Muslim, siapa itu mukmin. Bahkan yang ngajarin kita melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu langsung malaikat Jibril. Dalam hadis yang cukup panjang, pada sewaktu-waktu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercengkrama dengan para sahabatnya. Ya mungkin majelis ilmu seperti hari ini. Tiba hadir seseorang dengan wajah tampan rupawan, nggak diketahui asal usulnya dan siapa dia. Syadidu bayatis thiyab, pakaiannya putih bersih. Wa syadidu sawati sya'ri, rambutnya hitam, klimis. Enggak kelihatan dia habis perjalanan jauh. Tapi enggak ada satupun orang yang mengenali. Tiba-tiba datang mendekat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh keintiman, saking intimnya lututnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nempel dengan lutut tamu ini. Singkat kata, akhbirni anil Islam, ceritakan tentang keislaman. Terus diceritakan, habis itu sadaqta, oh benar. Para sahabat bingung. Ini bertanya, kok membenarkan setelah dijawab. Akhbirni anil iman. Ceritakan tentang keimanan. Apa itu iman? Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Yang esensinya adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk keimanan kepada al-qada wal qadar khairihi wa syarrihi minallah Subhanahu wa taala. Ini adalah puncak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah iman terhadap sesuatu yang gaib, dan itu menjadi indikator ketakwaan kita kepada Allah. Hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada yang gaib. Nah, kalau kita menggantungkan urusan kesuksesan dengan arah angin, kemudian dengan kemana burung terbang, kemudian pada hari apa dia lahir, yang kemudian kita yakini itu sebagai sebuah kebenaran dan tidak menggantungkan diri kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu menggelincirkan kita dari keimanan. Apalagi anjang sana konsultasi sama orang pinter. Jadi orang pinter, ada orang pinter itu kan. Ya. Yang orang pinter itu di mana-mana ya punya ilmu pengetahuan yang lebih. Nah ini orang pinter tapi dukun. Minterin. Jadi mau konsultasi kerjaan, datang ke orang pinter gitu kan. Mau konsultasi terkait dengan jodoh, ngitung-ngitung hari baik, hari sial. Padahal semua hari baik, semua bulan baik. Kecuali ada beberapa yang memang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui informasi dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ada bulan Ramadan. Hari semua baik, ada malam Jumu'ah sebagai Sayyidul Ayyam. Itu bagian dari informasi yang kita peroleh dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau bilang ini hari sial, naudzubillah. Apalagi kemudian konsultasinya kepada orang pintar. Di dalam hadisnya ini diwanti-wanti oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ata'arrafan fasa'ala an syai'in, barang siapa datang ke orang pintar, nanya nasib, nanya jodoh, ini benar nggak ini jodohnya, nanti gimana ke depannya. Padahal baginda Rasulullah SAW sudah memberikan penjelasan bagaimana memilih jodoh yang baik. Bukan tanya dukun. Nah kalau orang datang kepada dukun dan tanya, lam tuqbal, nggak diterima, lahu sholah arba'ina laila, 40 hari. Itu datang saja. Apalagi datang dan membenarkan. Man atakahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafar bima unzila ilaih. Barang siapa datang kemudian membenarkan, oh pantes rezeki saya seret gara-gara saya mitra sama dia dengan bintang zodiak seperti ini. Dia kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Pengen sukses usaha, pengen konsultasi kepada ulama dan kiai yang memang memiliki ilmu syariah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, subhanallah. Sebentar guru, luar biasa menarik apa yang guru kita sampaikan. Terkait dengan ramalan ini bagaimana guru? Kalau misalkan ada orang mereka bermimpi, lalu mimpinya seolah-olah viral zaman sekarang, banyak gampang banget orang mimpi didatengin Jibril. Tiba-tiba dia ngaku jadi Rasul. Bagaimana guru? Ya, memang ada orang yang diberikan maziyah, diberikan keistimewaan. Tapi biasanya kalau orang yang diberi keistimewaan seperti itu, nggak mungkin dia ngaku-ngaku, dia cerita-cerita. Kalau cerita-cerita, ngaku-ngaku, ini penanda nggak benar nih. Apalagi kalau mimpi ketemu baginda Rasulullah SAW, setan tidak bisa menyerupai. Tetapi tentu kalau orang mimpi ketemu baginda Rasulullah SAW, kita juga tahu kesehariannya dong. Karena apa? Orang yang memiliki kedekatan dengan Allah, dengan baginda Rasulullah SAW, itu dengan maqamat wal ahwal, dengan latihan-latihan hati. Nggak mungkin orang yang bejadul, orang yang nggak pernah sholat, gitu ya? Orang yang kemudian dia ngaku ketemu Rasulullah atau ngaku ketemu Jibril, dapat wahyu, kemudian mendakwahkan. Hati-hati juga. Biasa jadi itu iddia bil kadzib. Wallahu a'lam. Masya Allah, subhanallah. Terima kasih guru, pemaparan yang singkat, jelas, namun banyak sekali ilmu yang kita dapat. Insya Allah kita akan dengarkan kembali tausiah selanjutnya dengan tema mencari pasangan yang ideal, disampaikan oleh guru kita nanti Al Ustadz Asmar Lombok. Tetap jangan kemana-mana di Cahaya Hati Indonesia.